duduk sejenak. Kita bisa memilih? Bisa. Maka perhatikan di sini, dari sudut pandang Allah yang menetapkan takdir, tidak ada yang bisa menghindarinya. Tapi dari sisi manusia yang belum mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang ditetapkan, ditakdirkan untuknya, dia menganggap dia sedang berikhtiar. Kita ulangi, manusia hari ini bisa memilih untuk berikhtiar melakukan yang terbaik baginya. Tapi dari sisi Allah, apa yang sudah Allah tetapkan, manusia tidak akan bisa menghindar darinya. Dari sisi sudut pandang makhluk, terlihat dia bisa memilih. Terlihat dia bisa memilih. Tapi ketahuilah kata Allah di akhir surat At-Takwir, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kalian berkehendak, melainkan kehendak kalian tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hari ini, kita berikhtiar. Kita bisa memilih dalam hidup kita. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dan katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja setelah datangnya keimanan, setelah datangnya penjelasan, kebenaran, dia ingin beriman, maka silakan. Dia beriman dengan pilihan dan ikhtiarnya sendiri. Tapi siapa saja setelah datangnya penjelasan dan keterangan Al-Quran, dia memilih untuk kufur, silakan. Dia memilih kufur dengan pilihan dan ikhtiarnya sendiri. Tapi kata Allah, Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Bagi orang-orang kafir, orang-orang zalim, kami telah siapkan bagi mereka azab yang ketika mereka dimasukkan terbakar seluruh tubuh-tubuh mereka. Api yang meliputi mereka. Ini dalam ilmu balaghah namanya uslub at-tahdid. Ini bukan untuk anjuran dan perintah untuk seorang itu beriman atau kafir, bukan. Ini kewajiban beriman. Karena kalau seorang kafir, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Contohnya gini. Untuk memahaminya, dalam bahasa Indonesia, ada seorang ayah ngelihat anaknya malas belajar. Akhirnya dia bilang, ya udah terserah kamu deh. Kamu mau belajar silakan, kalau nggak belajar juga silakan, tapi kalau nggak belajar keluar dari rumah ini. Kalau nggak belajar keluar dari rumah ini. Ayah nggak mau melihat wajah kamu lagi. Ini pilihan atau ancaman? Ancaman. Iya. Karena sebagian orang-orang liberal yang kurang piknik, atau mungkin pikniknya kurang jauh dan kopinya kurang kental. Kata mereka, ini buktinya Allah aja tuh gak maksa kita untuk beriman. Ini kata mereka nih, buktinya Allah mengatakan, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Katakan kebenaran itu datangnya dari Allah. Siapa yang ingin beriman silakan, yang ingin kafir silakan. Loh, kalian gak boleh maksa orang beriman. Tapi dia sayangnya kurang piknik. Padahal ada lanjutannya tuh ayat tuh. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Silakan kalau kalian ingin kafir, tapi ingat kami sudah menyiapkan bagi orang-orang kafir neraka yang akan membakar seluruh tubuh-tubuh mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pentingnya kita belajar duduk. Karena seakan-akan orang-orang liberal itu pakai dalil. Pakai dalil. Tapi dalilnya dipotong-potong. Jangankan orang liberal, orang Asy'ariyah, mereka pakai dalil. Mereka pakai dalil. Tapi sayangnya dalilnya mereka setengah-setengah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidaklah ahlul bid'ah menjadikan landasan bid'ahnya dalil, baik Al-Quran atau Sunnah, melainkan pada dalil yang ia gunakan bantahan bagi mereka yang akan mendukung ahli sunnah. Tinggal siapa yang ngebantahnya. Ya. Maka di sini dibutuhkan seorang yang memiliki dasar-dasar ilmu yang mantap, baik dari sisi ilmu bahasa Arab, ilmu usulul fiqh, ilmu balaghah, ilmu dan ilmu-ilmu yang lain, sehingga seorang mutamakkin dia memiliki kapasitas untuk bisa membantah syubhat-syubhat tersebut. Perhatikan, manusia tidak dipaksa.
Manusia Allah berikan ikhtiar. Hanya saja ikhtiar manusia tidak akan keluar dari apa yang sudah Allah takdirkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib. Ini hadis yang selalu ketika kita membacanya merinding. Nasallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahad illa wa qad kutiba maq'aduhu fil jannati aw fin nar." Tidak ada seorang pun dari kalian wahai manusia melainkan telah tercatat namanya sebagai penghuni surga ataukah penghuni neraka. Sudah tercatat. Ada sahabat yang nanya, "Ya Rasulullah, fafimal amal? Afala nad'ul amal wa nattakilu ala kitabina?" Ya Rasulullah, kalau memang sudah tercatat, untuk apa lagi kita beramal? Tidakkah kita cukupkan dengan takdir kita saja? Apa kata Nabi SAW? Lah. Bukan seperti itu cara beriman kepada takdir. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Pertama, kalian gak tahu nama kalian tuh tercatat di mana sehingga kalian merasa udahlah kita cukupkan dengan nama kita dituliskan di mana. Jadi kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Karena setiap orang hanya akan dimudahkan untuk melakukan amalan sesuai di mana namanya tercatat. Fa'amma ahlu sa'ada fayuyassaruna li'amali ahli sa'ada. Adapun seorang yang telah tercatat namanya sebagai penghuni surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Maka bersyukur ketika kita dapati dalam keseharian kita, Masya Allah, Allah mudahkan kita untuk salat 5 waktu. Allah mudahkan kita mungkin menambah dengan rawatib 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar. Kemudian dimudahkan seorang sholat malam, entah itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8, 10, 12. Dan dia tutup dengan witir 1 atau 3 atau 5 dan seterusnya. Bersyukur kalau Allah mudahkan kita. Ya minimal jangan terlewat walaupun 1 rakaat witir. Injury time ya, sebelum adzan di masjid kita cepat-cepat. Begitu juga puasa. Bersyukur ketika Allah mudahkan kita. Allah mudahkan kita untuk berpuasa, kemudian puasa sunnah. Ni'mah wallah. Kita nggak tahu nama kita tercatat di mana, tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan itu adalah indikasi di mana nama kita tercatat. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma ahlu syaqawah fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah." Adapun seorang yang tercatat namanya sebagai penghuni neraka wal'iyadu billah, dia juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Mudah meninggalkan salat wal'iyadu billah. Ada orang tuh mudah meninggalkan salat. Kita nih, semoga Allah menjaga hati kita istiqamah di atas ketaatan kepada. Ketika kita belum sholat, azan udah berkumandang, kita udah gelisah. Ini di mana nanti kita turun nih kalau naik kendaraan umum? Ini gimana caranya untuk kita bisa segera sampai ke masjid? Gelisah, itulah keimanan. Gelisah. Tapi ada sebagian orang di samping masjid ngopi, maghrib. Ada yang, "Bang, sholat yuk." "Oh iya, ntar." Udah mau isya, masih gitu juga. Subhanallahil azim. Ada manusia-manusia seperti itu. Ada manusia-manusia yang badannya sehat, waktunya luang, hartanya lapang. Tapi untuk bersedekah, untuk puasa, melakukan ketaatan berat. Tapi ada juga manusia yang Masya Allah, Allah bukakan hartanya, lapangkan rezekinya. Masya Allah. Kerjaannya umroh mulu tiap bulan. Iya. Bawa jamaah soalnya. Kan lumayan ibadah sambil cuan mah.
Nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah kata Allah, Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Fa'idha afadtum min arafatin, fadhkurullaha indal masyaril haram. Ketika musim haji, nggak ada dosa bagi kalian untuk di sela-selahnya, kalian mencari cuan. Nggak ada masalah. Maka kalau kalian sudah tawaf ifadah, silakan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus paham, mungkin ada perkara-perkara yang menurut kita risih, tapi jangan pernah mengharamkan sesuatu yang kita tidak ketahui dalilnya secara pasti, karena hukum asal segala sesuatu adalah halal. Hati-hati. Jangan pernah mengharamkan hanya karena kita nggak mau seperti itu. Makanya anak kalau bisnis untuk umroh, anak nggak siap. Anda silakan. Tapi kalau untuk mengharamkan untuk orang lain, hati-hati. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang berani lancang mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan bagi hamba-hambanya? Di dalam surat Yunus kata Allah, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhum haraman wa halalan. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yaumal qiyamah." Kata Allah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, rezeki yang Allah turunkan kepada kalian, siapa yang berani mengatakan ini halal, ini haram, hanya mengikuti hawa nafsunya? Nggak boleh. Hanya karena kita nggak setuju dengan seorang ustadz misalnya. Misalnya ini, ustadznya bikin kajian berbayar misalnya. Kita nggak setuju, lalu kita haramkan. Dari sisi mana Anda mengharamkan? Dari sisi mana Anda mengharamkan? Bagaimana Anda berhadapan dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas, "Inna haqqa ma akhatum alaihi al-ajr kitab Allah." Yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah Al-Quran. Gimana kita berinteraksi dengan hadis ini? Syahid, kalau kita tidak setuju, mungkin ingin berhati-hati, silakan, itu hak kita. Tapi kalau untuk mengharamkan sesuatu, ini membutuhkan dalil. Wallahu alam, kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.